Titik, 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 titik. Renungkanlah keadaan yang dialami oleh seorang pekerja bernama Umar berikut ini. Sudah hampir 1 tahun ini Umar bekerja di sebuah kantor penerbitan. Kebetulan kemampuannya hanya cukup untuk menjadikannya karyawan di bagian percetakan. Di awal-awal pekerjaannya, Umar sudah diberitahu dan diperingatkan bahwa bekerja menangani proses percetakan surat kabar haruslah selalu siap berada di bawah tekanan. Siap mengejar deadline haruslah dimiliki oleh setiap pekerja. Awalnya Umar demikian semangat. Pekerjaan yang ditanganinya selalu selesai sebelum deadline tiba. Lama-kelamaan, Umar merasa jenuh dengan pekerjaannya itu. Apalagi ditambah oleh teriakan-teriakan atasannya agar dia semakin giat, disiplin, dan kerja keras dalam bekerja. Umar mulai merasa diperlakukan tidak manusiawi oleh atasannya. Gaji tidak seberapa, setiap hari harus makan sumpah serapah, ujarnya. Tetapi mau bagaimana lagi, dia tidak mungkin akan keluar dari pekerjaannya. Anak dan istrinya perlu diberi penghidupan. Umar pun akhirnya terpenjara dalam keadaan di mana dia harus merelakan diri untuk seringkali dilecehkan dan direndahkan. Betapapun pahit dan sakit hati, demi dia bisa terus bekerja di percetakannya itu. Dan demi terus bisa menghidupi anak dan istrinya dan dirinya sendiri. Jika Anda mengalami keadaan seperti Umar, berhati-hatilah. Kenapa? Sebab banyak kemungkinan yang akan Anda alami. Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah sebagai berikut. Anda akan temukan diri Anda tidak memiliki gairah atau semangat dalam mengurus pekerjaan-pekerjaan Anda. Aduh, ini yang pernah saya alami nih. Tapi saya sudah lama. Anda akan dirongrong oleh perasaan menderita dan terus-menerus, atau Anda akan sering uring-uringan. Ketika Anda mengalami masalah seperti yang dialami oleh Umar, sadarilah bahwa masalah Anda itu bukan karena pekerjaan Anda, bukan pula karena tekanan, sumpah serapah, atau caci makian dari atasan Anda. Masalahnya terletak pada diri Anda sendiri. Pekerjaan adalah alasan yang mempertegas suasana batin Anda sendiri. Pekerjaan adalah alasan yang mempertegas suasana batin Anda sendiri yang tengah bermasalah. Tekanan atau caci makian dari atasan Anda juga hanya menambah kekisruhan suasana batin Anda sendiri. Sama halnya bagi mereka yang telah mengalami problem kehidupan rumah tangga, hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua, hubungan yang tidak harmonis dengan sahabat, dan seterusnya. Banyak orang kemudian merasa tidak berdaya, di mana perasaan yang demikian ini dianggap oleh mereka disebabkan karena orang lain atau sesuatu yang ada di luar diri mereka sendiri. Mereka menyalahkan orang lain atas sesuatu yang ada di luar diri mereka untuk kesalahan diri mereka sendiri. David Jeswar dalam bukunya yang amat menggugah, The Magic of Thinking Big, menulis begini. Perdalamlah studi Anda mengenai manusia, dan Anda akan menemukan bahwa orang yang tidak sukses menderita penyakit pikiran yang mematikan pikiran. Kita menyebut penyakit ini penyakit dalih atau penyakit kegagalan. Setiap orang gagal mengidap penyakit ini dalam tahap lanjut. Dan kebanyakan orang rata-rata pernah setidaknya mengalami serangan ringan penyakit ini. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Swart di atas. Kita sering kali terjebak untuk menggunakan dalih untuk kegagalan, ketidakberdayaan, dan kebangkrutan diri kita sendiri. Kata-kata berikut ini tanpa terasa sering kali kita ucapkan. Seandainya saja saya seperti dia. Apakah mungkin bagi saya untuk melakukan pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan? Saya harus menerima keadaan saya yang seperti ini, sebab mau bagaimana lagi? Biarlah saya mengalami tekanan batin seperti ini, asal saya tidak kehilangan pekerjaan. Percayalah bahwa semua dalih adalah masalah, dan semua masalah ada pada diri kita sendiri. Para penulis barat yakin dan percaya bahwa sumber masalah itu terletak pada pikiran kita. Semua penyakit, menurut mereka, bersumber dari pikiran kita. Proses terjadinya penyakit ini dijelaskan dengan baik oleh Schwartz berikut. Segera setelah korban penyakit kegagalan ini memilih dalih yang bagus, ia hidup bersama dalih tersebut. Kemudian ia mengandalkan dalih tersebut untuk menjelaskan kepada dirinya sendiri dan orang lain mengapa ia tidak maju-maju. Dan tiap kali korbannya membuat dalih tersebut menjadi tertanam lebih dalam di dalam pikiran bawah sadarnya. Pikiran, positif atau negatif, semakin kuat jika dipupuk dengan pengulangan terus-menerus. Tak bisa disangkal, sumber penyakit memang ada pada pikiran kita, di pikiran kita.
Tetapi pikiran bukanlah satu-satunya unsur dalam diri kita yang bertanggung jawab. Ada satu unsur lagi, yakni yang tidak dipahami sebagian penulis barat yang juga menjadi sumber penyakit, yakni bersambung di episode selanjutnya.